Halo semua, kembali lagi saya Syahis NRP 053003. Di sini saya akan menjelaskan bagian cara pembuatan dari website Fkolia untuk final project mata kuliah pemrograman web. Oke, langsung saja. Karena saya menggunakan framework React dan membutuhkan Node.js, kita harus install Node.js terlebih dahulu dari website Node.js-nya, yaitu nodejs.org. Nah, setelah kita menginstal, kita harus mengecek apakah sudah terinstall atau belum. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa buka command line dulu, lalu kita cek. Lalu kita jalankan node minv untuk mengecek versinya. Jika sudah muncul, maka artinya sudah terinstall. Nah, selain node, kita juga harus memastikan npm sudah terinstall. npm itu adalah node package manager. Jadi untuk memanage package-nya, node menyediakan package manager namanya npm. Nah, ini sudah ada. Selain npm juga ada yarn. Nah, sama saja. Tapi di sini saya cenderung menggunakan yarn, tapi atau npm itu sama saja. Nah, untuk memulai sebuah project, kita bisa membuat directory. Misalnya, saya membuat directory demo. Lalu, untuk membuat sebuah React app, kita bisa menjalankan command npx, tapi bisa kita lihat ini foldernya kosong. Bisa kita lihat untuk membuat sebuah React application, kita bisa menjalankan command npx create react app. Jadi bisa kita, ini udah ada. Nah, ini saya namakan aplikasinya demo app. Nah, nanti ini akan terinstall. Nah, akan saya skip. Oke. Oh ya, ini di sini ada error tidak boleh menggunakan kapital. Tapi ini bisa kita ubah aja menjadi seperti ini. Tapi ini akan saya skip saja. Nanti ketika itu sudah selesai, akan terbuat sebuah folder yang isinya itu kurang lebih seperti ini. Ada node module, ada public, dan ada source. Lalu ada yarn.log ketika menggunakan yarn, ada package.json, dan ada package-log.json. Nah, setelah itu jika kita lihat di dalam package, di file package ini berisi dependensi atau package yang saya gunakan di project saya ini. Nah, ini ada Bootstrap, ada Firebase, ada Moment, ada Sass, ada React-nya, ada React Alice Carousel, React Bootstrap, dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita install dengan cara mengetikkan misalnya npm. Jika kita menggunakan npm, lalu i, bisa kita tulis install atau i. Saya biasa pakai i. Nama nama package-nya. Saya coba dulu. Nah, saya bisa membuat atau menambahkan package. Misalnya saya ingin menambahkan package moment. Saya tinggal menulis npm i moment. Nah, untuk menggunakan versi terbaru itu tinggal tulis saja moment. Kalau misalnya ingin versi tertentu, misalnya saya tinggal tulis seperti ini, 0 misalnya. Nah, karena saya ingin menggunakan terbaru, saya hilangkan aja. Saya pencet enter. Nanti dia akan mendownload. Lalu moment akan terinstall dan kita lihat ada edit one package. Nah, di sini jika kita lihat package.json-nya, ini kita sudah menambahkan dependensi baru namanya moment. Nah, jika ingin menguninstall, tinggal
gunakan npm uninstall moment. Nanti ini akan terinstall, dan jika kita lihat package-nya, dependensinya menjadi kosong. Oke. Itu jika kita ingin memulai sebuah React App project. Nah, jika kita sudah membuat app tadi dengan cara create React App, kita bisa masuk ke direktorinya. Untuk mempermudah, saya akan menggunakan terminal yang ada di VS Code supaya lebih mudah. Jadi, kita masuk dulu ke directory root dari projectnya. Namanya di punya saya itu fkolia project. Nah, jika dilihat isinya sama dengan yang ini yang ada di sini. Oke. Saya ketika sudah dibuat dengan create React App, saya bisa menjalankan npm start atau yarn start, sama saja. Karena saya menggunakan yarn, jadi saya akan menulis yarn start. Nah, jadi aplikasi saya akan berjalan di port 3006. Mari kita lihat. Masih loading. Nanti setelah aplikasinya terjalankan seperti ini di sini ada warning karena ada beberapa variabel yang tidak saya gunakan, tapi ini hanya warning saja, bisa diabaikan. Website masih tetap jalan. Kita lihat kan ini yang sudah saya build dan sudah saya hosting. Jika kita pengen lihat yang developmentnya, bisa diakses localhost 3006. Nah, nanti ini akan terload. Oke, itu untuk setup React-nya. Selanjutnya, sebelum saya ke requirement, saya akan bahas terlebih dahulu ini landing page-nya. Nah, landing page-nya ini saya menggunakan Particle.js untuk background-nya supaya lebih menarik saja. Nah, ini jika ingin menggunakan tinggal menginstal Particle.js menggunakan npm tadi jika ingin menginstal di npm-nya. Jika kita ingin menggunakan CDN atau langsung CDN itu jadi langsung kita mengambil dari internet tanpa harus mendownload dan memasukkan ke dalam build file kita, bisa langsung saja ditambahkan di index HTML-nya. Jika menggunakan framework lain, tinggal tambahkan link baru atau script tag baru yang source-nya itu link CDN dari Particle.js-nya. Bisa dilihat di sini. Tinggal di Google saja. Nanti akan muncul website dari CDN.js ini. Tinggal dimasukkan. Ini kita copy, lalu kita tambahkan di script tag-nya. Nah, Particle.js itu sendiri sangat mudah cara menggunakannya. Kita tinggal ketika kita sudah mendownload atau sudah menginstalnya, kita tinggal jika kita mau coding bisa, tapi dia menyediakan juga website untuk buildernya. Jadi ini ada on click, jika diklik dia berinteraksi atau enggak. Kalau saya misalnya kliknya ini repose, jadi kalau diklik dia akan menjauh. Kalau push dia akan menambahkan seperti itu. Kalau on hover ini repose, saya berubah jadi grab, dia jadi nambah. Dan kalau di hover dia menjadi seperti ini. Nah, setelah ini selesai, tinggal di download config-nya lalu dimasukkan ke website kita. Nah, untuk cara penggunaan lebih lengkapnya bisa dilihat di GitHub-nya. Di GitHub-nya sendiri dia udah menjelaskan cara menggunakannya seperti ini.
Nah, ini ada div particle.js. Nah, saya menaruhnya di landing. Jadi di sini bisa kita lihat ada Nah, ini ada komponen particle background. Nah, particle background sendiri isinya itu config yang tadi, yang ada on hover segala macam. Nah, ini ada komponen particle yang isinya merupakan script dari particle tadi. Nah, oke. Lalu di homepage, di landing page juga ada ini kalau di hover biasa berubah warna. Nah, kalau ini saya menggunakan dependensi atau package tambahan, yaitu namanya React Text Loop. Jadi bisa kita lihat di landing ini saya kecilin dulu. Nah, ini ada text loop. Jika kita tambahkan teksnya misalnya dan kita save. Nah, React juga dia ketika kita save, dia akan otomatis compile. Lalu ketika sudah dikompil, ini seharusnya ketika kita menggunakan terminal atau di VS Code, ketika di save itu dia langsung otomatis terrefresh. Jadi misalnya yang demo tadi kita tinggal save saja, nanti langsung update di sini itu ada demo. Ya, kita hapus. Ini akan setelah selesai compile langsung terupdate. Nah, demonya sudah hilang. Oke. Itu untuk landing page-nya. Nah, semua code yang saya buat itu sudah saya push ke GitHub. Jadi bisa diklik saja github.com/yahis/fkolia-project atau bisa langsung ke fkolia, lalu ada link di bawah ini. Jika diklik dia langsung ke page GitHub saya. Oke. Saya kira cukup. Oh, ada yang tertinggal. Jadi di React itu, karena React merupakan single page application, jadi dia tidak melakukan href secara langsung ke page yang berbeda, melainkan saya menggunakan package React Router yang React Router DOM. Nah, di React Router DOM itu ada sebuah hook yang bernama history. Jadi kita untuk memanipulasi atau mengsimulasikan perpindahan page, kita mempush ke history dari browser kita itu nama endpoint atau nama route yang ingin kita kunjungi. Misalnya, ketika saya menekan tombol sign up, Nah, ketika saya menekan tombol sign up, dia akan mengubah lokasinya menjadi sign up dan akan menambahkan sign up ini ke history dari browser kita. Nah, tapi sebenarnya ini kita hanya meload page ini sekali, seperti itu. Tapi menggunakan React Router DOM itu kita bisa memanipulasi DOM-nya dan mengsimulasikan adanya perpindahan page. Nah, seperti itu. Saya kira cukup untuk bagian landing. Saya lanjut ke requirement yang pertama, yaitu responsive. Jadi bisa saya login dulu. Passwordnya tadi sudah diubah jadi 1234. Nah, ini untuk responsifnya itu bisa dilihat di sini. Jadi ketika saya menggunakan SASS atau Super Awesome Style Sheet tadi, itu dia menyediakan variabel, mungkin lebih tepatnya ketika saya menggunakan Bootstrap, dia itu mensupport penggunaan SASS. Nah, di dalam SASS-nya itu sendiri,
dia memberikan variabel-variabel yang bisa kita ubah dan itu akan berpengaruh ke website kita secara keseluruhan. Nah, misalnya di sini untuk responsif itu berarti breakpoints. Nah, bisa kita lihat di sini grid breakpoints untuk XS itu dari 0 sampai 575 dan untuk SM itu 576 sampai 767 lalu seterusnya. Nah, jika ingin kita lihat, jika kita mengubah ini jadi seperti ini, nah bisa kita lihat ini ukurannya 384, berarti 384 itu masuknya ke XS kan. Nah, di XS itu semua kolomnya itu akan tergabung menjadi satu kolom seperti ini. Jika kita besarkan menjadi 577 misalnya. Nah, 577 itu dia akan berubah menjadi dua kolom yang tadinya satu kolom, dan ketika kita masuk medium 7 6 berarti yang si kolom ini akan berubah di medium. Ketika dia masuk medium itu dia langsung menjadi 3 kolom seperti di desktop. Nah, tapi untuk navbarnya dia tetap menunjukkan hamburger menu, bukan list. Nah, ketika kita masuk ke large atau lebih besar dari 768 atau maksud saya medium 768 ke atas. Nah, dari medium sampai large sampai XL dia langsung menunjukkan semuanya. Tadi menu untuk navbarnya sudah berubah, sudah hilang dan menjadi navbar pada normal. Nah, itu untuk responsifnya sudah dihandle menggunakan React Bootstrap. Jika kita ingin mengubah ukuran responsif breakpoints-nya, bisa kita ubah saja di sini menjadi 600. Nah, tapi ini tidak disarankan untuk mengubah di variabel dari Bootstrap-nya. Kita disarankan membuat file baru. Ini saya sudah membuat seperti ini. Nah, karena saya tidak ingin mengubah breakpoint-nya, ini dibiarkan saja seperti ini. Tapi yang saya ubah itu adalah responsive font size. Jadi ketika layarnya mengecil, maka ukuran fontnya juga akan ikut mengecil. Nah, bisa dilihat ukuran fontnya mengecil. Ketika saya ubah ini menjadi false dan saya save, nah nanti ukuran fontnya akan tetap seperti biasa di awal. Nah, jika diubah menjadi true, maka fontnya akan mengikuti responsivitas layarnya. Nah, oke. Lalu untuk responsif saya kira sudah cukup karena sudah dihandle oleh Bootstrap. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan image-nya. Nah, untuk image-nya itu sendiri, ini bisa saya keluarkan dulu. Untuk image-nya itu sendiri, saya ada di dashboard. Oke. Nah, di dashboard ini saya menggunakan image landscape background ini untuk background dari dashboardnya. Nah, jika saya ingin mengganti ini, nah sebelum itu si coding image ini saya masukkan ke dalam CSS-nya. Bisa dilihat di sini header styling. Nah, di header styling ini ada properti-properti yang saya gunakan untuk mengatur ini agar terlihat seperti ini. Nah, untuk background image-nya saya menggunakan variabel header bg. Nah, header bg ini saya import dari folder asset landscape background. Nah, jika kita lihat di dalam HTML yang sudah dikompil, nah ini ada, nah ini
ada style, background, RGB, bla bla bla. Lalu URL adalah static, media, landscape. Nah, ini semua tidak saya tulis di codingannya. Itu semua udah otomatis tercompile karena saya menggunakan React, dan di React itu menggunakan compiler Babel dan Webpack. Jadi ini langsung otomatis tercompile. Nah, jika saya ingin mengubah background dari dashboardnya, bisa saya coba misalnya yang ada di asset. Ini ada abstract background, bisa saya gunakan. Ini saya ganti dari landscape menjadi abstract. Nah, ini gambarnya saya download sendiri, sudah saya masukkan. Klik di save, lagi di compile, nanti dia otomatis refresh, lalu ini berubah backgroundnya. Nah, itu untuk image. Saya kembalikan. Nah, untuk image saya kira cukup. Untuk selanjutnya ada table. Nah, mohon maaf, table ini sendiri ada di page, task, agenda, subject, dan subject. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada tabel. Nah, jika dilihat di inspect element, ini merupakan tabel yang sudah di-compile ya. Lalu di codingannya itu bisa saya buka di subject. Nah, di subject ini sendiri saya melakukan iterasi terhadap array class, karena di tabel subject itu sebenarnya menunjukkan kelas-kelas yang dimiliki oleh user tersebut. Jadi saya mengiterasi dari array class. Nah, array classnya ini saya dapatkan dari current user. Nah, current usernya saya dapatkan dari autentikasi dari database. Nah, jika ingin dilihat, bisa saya lakukan. Nah, jika kita buka konsolnya, ini ada muncul beberapa warning yang bisa kita abaikan dulu. Nah, ini merupakan array dari kelas yang dimiliki oleh user. Nah, ini merupakan array of object dari si user tersebut. Nah, ini di dalam objeknya ada class code, class name, nama dosen, dan di dalam itu juga ada objek schedule yang berisi day, time end, time start. Nah, data ini bisa kita olah menjadi seperti ini. Nah, map ini bisa dikatakan, kan tadi ini map digunakan untuk mengiterasi dari array. Nah, ini jika di PHP bisa disamakan dengan for each gitu. Nah, jadi bisa dilihat si map ini menerima sebuah callback function yang berisi class item dan index. Nah, class item merupakan elemen-elemen dari array tersebut, dan index merupakan index dari array-nya yang sedang diproses di sini. Nah, jadi di React itu, jika kita ingin membuat sebuah map atau membuat sebuah iterasi, kita harus menambahkan indeks yang unik. Jadi ketika ada perubahan, nah jika hanya satu row saja yang berubah, nah React itu tidak perlu merender semuanya ini jika hanya ada satu yang terupdate. Jika hanya ada satu yang terupdate, ya hanya komponen atau elemen itu saja yang terupdate. Itu fungsinya adanya indeks di sini. Nah, ini untuk nomornya saya ambil dari indeks plus 1. Lalu jika indeks plus 1 yang saya hapus, ini akan berubah menjadi 0 sampai 6. Nah, itu. Class item.class name, class item.nama dosen, class item.schedule.day. Ini semua ini merupakan cara saya untuk
mengakses objek properti yang ada di dalam elemen class item. Nah, class item ini merupakan elemen dari array of class atau array of object yang bernama class. Nah, ini bisa diakses dengan cara seperti ini. Nah, jadi di tabelnya itu ada sebuah row. Di row-nya itu ada kolom-kolom yang sesuai. Dan kolom terakhir itu ada button yang jika diklik kita akan ditampilkan sebuah dialog box seperti ini. Nah, tabelnya itu sendiri kan tadi itu untuk row-nya. Nah, untuk tabelnya itu sendiri hampir sama seperti HTML biasa. Nah, di React itu jika ada variabel atau jika ada komponen itu harus menggunakan huruf besar di awal nama komponennya untuk membedakan komponen tersebut adalah komponen React atau HTML biasa. Nah, jika HTML biasa, ya dia akan ditulis seperti biasa, huruf kecil. Nah, jika dia komponen, dia huruf besar awalnya. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, oke. Itu untuk bagian tabel. Nah, untuk bagian tabel yang ada di agenda juga sama seperti itu, hanya berbeda bagian kolomnya saja. Dia juga sama mengiterasi dari, jika tadi kelas itu mengiterasi jadi dari array kelas, kalau agenda dia dari array agenda. Nah, lalu untuk yang bagian selanjutnya itu list. Nah, di list ini saya gunakan di sidebar ini. Bisa kita lihat. Jika saya buka komponen sidebar. Nah, ini saya menggunakan package sendiri yang namanya Pro Sidebar. Nah, Pro Sidebar ini saya gunakan supaya mempermudah saya. Jadi tinggal saya memberikan linknya itu apa saja dan ikonnya apa saja. Nanti dia otomatis tergenerate di sini. Nah, untuk linknya saya taruh di sini. Nah, ada untuk ke dashboard, namanya itu dashboard dengan ikonnya dashboard dari material design. Ini ikonnya juga saya ambil dari React Icons. Bisa diinstal juga npm React Icons. Nah, untuk task, untuk agenda, subject, timetable, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya bisa kita lihat setelah dikompil dari code seperti ini yang kita masukkan ini links.map. Jadi mengiterasi seperti tadi. Nah, bisa kita lihat hasil elemen yang terrender di HTML-nya merupakan ini list. Seperti ini. Unordered list dengan list item. Nah, setelah itu ada bagian dari timetable yang saya gunakan list juga. Nah, di timetable juga saya menggunakan list, bisa dilihat. Nah, di sini ada UL, ada LI. Nah, di setiap mata kuliah itu saya buat list tersendiri. Bisa dilihat codingannya itu seperti ini. Nah, ini ada UL, ada LI-nya. Itu untuk list. Lalu selanjutnya itu bagian form. Nah, form di sini ada beberapa. Yang pertama ada di user profile. Ini saya keluarkan dulu. Di user profile ini sebentar, saya buka. Nah, ini menggunakan form dari React.
Nah, namanya itu form. Bisa lihat di awal itu kita import dulu. Import form from React Bootstrap. Nah, ini di sini ada banyak inputnya yang sesuai. Di change email juga menggunakan form, change password. Lalu selain di sini, saya juga menggunakan form di add new entry untuk menambahkan task dan agenda. Nah, ini semua menggunakan komponen form dari React Bootstrap. Nah, jika ingin dilihat, untuk cara penggunaannya ini hampir mirip dengan Bootstrap biasa, hanya saja ini sudah diubah menjadi komponen base. Nah, ini bisa dilihat dokumentasi lebih jelasnya baik di website React Bootstrap maupun di Bootstrapnya. Lalu selain di sini juga ada di login dan juga di sign up. Nah, ini untuk form bagian login, ada email, ada password, juga ada tombol submitnya. Nah, jika ingin diubah-ubah bisa, ini ada placeholdernya. Untuk login ini saya buka yang sign up misalnya. Nah, di sign up ini juga ada untuk form validation ya. Jika password current value-nya itu tidak sama dengan password confirm, maka ada error password don't match. Jika bisa kita coba. Ini saya tulis password 0987. Ini saya tulis 1234. Ini akan ada error password don't match. Nah, jika ini tidak tereksekut dalam artian passwordnya itu sama, maka akan kita hilangkan errornya, lalu loadingnya menjadi true, jadi ini tombolnya hilang. Lalu kita akan melakukan sign up. Nah, fungsi sign up ini saya ambil dari ini, dari database-nya menggunakan out context. Nah, apa yang terjadi di sign up ini bisa kita lihat di sini. Ini ada banyak fungsi yang saya gunakan. Nah, yang sign up, di sign up ini saya akan menerima parameter email, password, first name, dan last name. Nah, last name ini saya berikan default value kosong. Jadi jika tidak diisi langsung tetap terjalankan. Nah, ini sign up. Ini saya menerima email, saya menerima password, first name, dan last name. Nah, first name ini saya ambil dari state yang didapatkan dari formnya. Nah, ini untuk last name-nya. Setiap ada perubahan di input last name atau first name, jika di last name, dia akan mengubah state dari last name-nya menjadi state yang sekarang. Ini saya menggunakan controlled input dari React. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, selain form, itu untuk sign up-nya. Untuk yang login itu bisa kita lihat fungsi dari komponennya itu. Pertama, jika tombol login itu diklik, ada ini submit. Nah, jika loginnya diklik,
itu dia akan masuk ke fungsi handle submit ini. Nah, di fungsi handle submit pertama kita harus prevent default. Ini sama seperti yang di sign up juga. Jadi prevent default itu fungsinya kan jika kita mensubmit form di HTML biasa itu dia akan merefresh page-nya, lalu akan meredirect kita ke action-nya misalnya. Lalu memasukkan sesuai dengan metode post atau metode get. Nah, jika menggunakan React, ini kita tidak usah seperti ini, bahkan tidak boleh seperti ini. Jadi kita harus prevent dulu defaultnya agar dia tetap berada di page yang sama. Lalu kita menggunakan try and catch block. Jadi jika login ini gagal, maka akan masuk ke error handling dari error ini. Nah, jadi di login ini bisa dilihat dia menerima email dan password. Nah, jadi yang error ini artinya menghilangkan error dialog yang seperti di sign up. Lalu set coding to true itu untuk merestrict user agar tidak mengirimkan request berkali-kali ke database. Dan fungsi login ini sama seperti yang tadi ada di out context. Nah, ada menerima email dan password. Lalu setelah ini jika selesai, maka catch blocknya itu terlewati dan kita set loadingnya, state-nya kita ubah menjadi false. Oke, ini saya coba login. Oh ya, ini passwordnya salah. Nah, ini akan masuk ke dashboard. Berarti ini sudah selesai. Itu untuk bagian form. Dan login juga sebenarnya tadi sudah dibahas di bagian yang sama. Lalu selanjutnya ada database. Nah, untuk bagian database tadi sudah dimention sebelumnya. Karena database saya menggunakan Firebase dan Firebase itu sudah support Node.js. Jadi saya sudah membuat sebuah helper file atau biasa disebut helper function itu. Jadi di sini saya memuat semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk website saya. Nah, di Firebase itu pertama jika kita ingin menggunakannya, kita harus membuat project baru. Nah, di project baru ini kita akan mendapatkan sebuah key. Nah, di project setting kalau nggak salah. Nah, ini ada key-nya. Nanti key tersebut kita masukkan ke sini, ke file firebase.js. Nah, lalu semua key itu untuk best practice-nya ditaruh di environment variable. Nah, environment variable-nya itu sudah saya buat, tapi karena supaya aman jadi saya sensor isinya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jika kita menggunakan React itu, environment variable-nya harus diawali dengan React _app_ baru nama variabelnya. Nah, ini untuk best practice-nya namanya huruf besar semua. Nanti untuk menggunakannya bisa dilihat di sini, proses.env.react app firebase API key dan lain-lain. Lalu nanti kita ekspor masing-masing fungsi atau metode dari Firebase ini dan yang nantinya akan kita gunakan di out context. Nah, misalnya saya akan membahas salah satu itu yang untuk yang sign in dan login ini dia menyediakan sangat mudah gitu fungsinya. Kita tinggal auth.sign in with email and password. Kita masukkan email dan password. Ini merupakan fungsi
method bawaan gitu dari Firebase-nya. Jadi saya hanya benar-benar tinggal hanya memasukkan email dan password, nanti dia yang menghandle semuanya itu dari Firebase-nya. Nah, lalu ini untuk change password juga sama, sangat simple. Karena dia itu merupakan aktivitas yang sensitif, jadi sebelum melakukan change password kita harus sign in dulu. Nanti habis sign in, kita tinggal update passwordnya. Nah, untuk change email juga sama, kita harus sign in dulu. Lalu, nah ini untuk yang sign up. Jadi ini saya di Firebase itu menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah sistem autentikasi, yang kedua untuk Firestore. Autentikasi ini pure hanya menyimpan semua user-user yang mendaftar di website saya. Nah, si Firebase ini juga support email ya seperti pada umumnya gitu. Jika kita reset password, ini kita tidak bisa mereset password dari server atau dari database-nya. Kita hanya bisa mengirim email ke usernya. Nanti usernya akan diberikan link untuk merubah passwordnya. Nah, itu mudahnya menggunakan Firebase. Nah, itu untuk autentikasinya. Nah, untuk database-nya di sini, ini untuk autentikasinya saya namakan auth, dan untuk database-nya saya namakan db. Nah, ini auth db dari Firebase yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk auth itu adalah Firebase auth, dan untuk database-nya itu saya gunakan Firestore. Nah, sama seperti ini. Di auth context. Nah, jadi untuk menambahkan sebuah data atau menambahkan sebuah collection di dalam database kita, itu pertama kita menulis db, lalu titik collectionnya itu apa. Ini karena collectionnya adalah user, saya tulis user di sini. Lalu actionnya itu adalah add. Nah, apa yang ingin saya add? Saya akan menambahkan sebuah objek. Nah, objeknya itu ini. Jadi setiap user itu mendaftarkan diri, pertama dia akan meng-create user with email and password di auth, lalu dia akan menambahkan record dia, istilahnya kalau di SQL, menambahkan record dia atau dokumen dia ke dalam database user. Nah, apa saja yang ditambahkan? Ini ada email, berisi email, lalu first name, last name juga last name. Nah, ini yang variable pertama ini merupakan key-nya atau namanya. Nah, yang kedua ini merupakan isinya. Nah, email ini kita ambil dari parameter fungsinya. Untuk first name juga, untuk last name sama. Untuk kelas, task, dan agendanya, ketika user pertama kali membuat itu kan pasti kosong. Jadi makanya saya initialize empty array di sini. Nah, ini contoh user yang belum ada isinya. Jadi ini ketika dia awal itu, dia hanya menginitialize nama, first name, last name, lalu maksud saya email, first name, last name, lalu agenda, kelas, dan tasnya itu semuanya kosong. Nah, itu untuk database-nya. Nah, nanti ke depannya jika saya ingin mengganti database-nya atau saya misalnya menggunakan Postgre atau menggunakan MySQL, itu saya tinggal mengganti kode di bagian sini. Nah, itu enaknya menggunakan React. Jadi ini semua sudah komponen base. Jadi saya sudah membuat codingannya juga termasuk modular. Jadi tinggal diubah-ubah di satu bagian, nanti sisanya akan mengikuti. Seperti itu. Lalu setelah database itu ada hyperlink. Nah, untuk hyperlinknya ini sendiri, karena tadi saya sebutkan di React itu kita hanya memanipulasi DOM-nya tanpa melakukan navigasi, itu saya menggunakan package namanya React Router DOM. Nah, React Router DOM ini contohnya di dashboard misalnya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di dashboard itu
kita menggunakan hook history atau use history dari React Router DOM. Nah, ini use history React Router DOM. Nah, ini kita gunakan hooknya const history use history. Nanti ketika kita ingin melakukan sebuah navigasi atau istilahnya di web biasa itu hyperlink, nah ini bisa dilihat di, coba kita langsung search saja. Nah, ini tombol timetable, go to timetable. Ketika dia on click, saya tambahkan on click, lalu ini history.push timetable. Nah, artinya ketika diklik, ini dia akan mengubah ini menjadi timetable dan akan merender komponen timetable. Seperti itu. Oke. Itu untuk hyperlink. Untuk hyperlink yang biasa juga ada di landing. Nah, di landing ini ada anchor tag dengan href ke GitHub saya. Nanti ketika diklik dia langsung mengubah linknya dan atau meredirect ke GitHub saya. Nah, itu untuk hyperlink. Lalu bagian selanjutnya itu untuk password hashing. Nah, karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di Firestore ini salah satu kemudahan yang ditawarkan juga dia langsung menghandle password hash parameter. Jadi ini sudah sangat aman. Jadi bahkan saya sebagai yang punya database-nya itu tidak tahu password dari usernya itu apa. Tidak di list di sini, jadi benar-benar aman. Yang tahu itu hanya user dan user saja gitu. Bahkan sistemnya hanya bisa membandingkan dengan hash parameter dan tidak menyimpan passwordnya secara plain text atau teks-teks lain yang bisa diakses. Itu ada di fungsi ini, di out context, lalu sign up. Nah, di sign up, di fungsi create user with email and password ini, dia sudah benar-benar otomatis langsung membuat di sini, langsung mengencrypt. Kita yang dimasukkan di sini ini hanya plain text-nya saja. Tapi nanti yang dimasukkan ke sistem itu langsung yang sudah terhash dengan hash parameter yang ini. Hash parameternya itu sendiri menggunakan algoritma script atau scribe, lalu ada key-nya, lalu ada salt-nya, ada rounds, dan ada memory cost-nya. Itu untuk password hashing. Lalu yang terakhir ada navigation atau menu bar. Nah, ini ada di sini. Jadi di navigation-nya itu atau menu barnya itu saya ada dua. Yang pertama ada sidebar dan ada navbar. Nah, pertama saya akan membahas navbarnya dulu. Nah, di navbarnya itu saya menggunakan navbar dari Bootstrap yang sudah saya ubah isinya. Jadi yang pertama ini ada, nah ini brand ini masuknya ini ke sidebar. Di navbarnya itu dimulai dari sini, bisa kita lihat di elemennya. Nah, ini seperti ini, dia mulai dari sini, nav.navbar. Di navbarnya itu ada sebuah button. Nah, buttonnya ini isinya untuk, ini merupakan button yang ada di layar kecil. Nah, ini buttonnya. Jadi ketika diklik itu sidebarnya kita toggle nyalakan atau matikan. Nah,
Oke. Ini ada kelas navbar toggler icon. Nah, ini sudah otomatis menyembunyikan si tombol ini jika dia berada di layar yang kecil, layar yang besar. Dan jika layar yang kecil, dia langsung otomatis menunjukkan. Ini juga sama, tapi ini yang bagian kanan ya. Tadi yang bagian kiri, yang atas, ini bagian kanan. Nah, lalu navbar brand location. Nah, ini merupakan location dari endpoint atau route kita. Nah, lalu selanjutnya ada ini, ada kalender kecil. Ini saya menggunakan Moment. Jadi di Moment itu merupakan library JavaScript yang sangat mudah untuk memanipulasi atau menambah atau mengakses sebuah tanggal, waktu, jam, pokoknya semuanya itu dihandle dengan mudah menggunakan Moment. Contohnya itu penggunaannya di sini, import moment from Moment. Lalu jika kita ingin memformat, nah yang pertama ini si jam ini saya render di ini, ada clock dan ada date. Nah, date itu apa? Date dan clock itu merupakan state yang isinya itu pertama moment. Jika kita memanggil fungsi moment ini, dia langsung merender atau dia langsung mengoutputkan tanggal, waktu, pokoknya semuanya secara lengkap. Bisa kita lihat, misalnya di sini saya log dalam konsol misalnya moment. Nah, jika di save, jika kita lihat itu, nah dia mengupdate. Pokoknya ini semuanya isinya, ada hari, ada bulan, ada tanggal, tahun, semuanya. Bahkan ada ininya, ada time zone-nya, WIB. Dan ini meng-spam seperti ini karena saya menggunakan set timeout. Yang ini, set timeout ini berguna untuk mengupdate waktunya ini setiap detik. Jadi dia setiap detik terupdate. Seperti itu. Nah, apa yang diupdate? Yang diupdate adalah state atau bisa dikatakan variabel dari clock dan date. Nah, clock ini berisi HH, MM, SS. Artinya jam, menit, dan detik. Jika saya cuma tulis HH di sini, dia seharusnya hanya menunjukkan jamnya. Nah, ini hanya menunjukkan jamnya. Dan untuk date-nya itu, sini ada DDD untuk hari yang lengkap. Lalu bulannya yang lengkap. Lalu ini bulan yang lengkap. Ini untuk tanggalnya, ini tahunnya. Oke. Lalu di sini ada tombol user. Tombol user ini berisi kalau diklik ini memunculkan komponen yang isinya itu user profile dan logout. Nah, ini ada di sini. User profile dan logout. Sama seperti tadi, si user profile ini ketika diklik, dia langsung mempush historinya ke timetable. Maksudnya ke user profile. Nah, lalu untuk yang logout, ini akan langsung mengelogoutkan user. Lalu setelah itu ada tombol new. Tombol new ini untuk menambahkan entry-nya. Nah, entry-nya ini sendiri saya menggunakan modal dari Bootstrap. Bisa dilihat add new. Kalau ini untuk add new class, ini entry modal. Nah, di entry modal ini sendiri lumayan panjang codingannya. Pokoknya ada banyak juga state-nya. Saya ambil data-datanya itu dari
database juga. Yang akan saya contohkan yang mudah itu misalnya ini. Jadi di navbar itu kan ada tombol new. Nah, si tombol new itu ketika diklik dia akan memanggil fungsi set modal show. Nah, bukan fungsi sih sebenarnya. Ini akan mengubah state dari modal show ini menjadi true, artinya dia akan menunjukkan modalnya. Nah, ketika modal show-nya itu menjadi true, maka ini akan memasuki fungsi ini. Nah, dia akan mengecek menggunakan ternary expression maksud saya. Nah, modal show apakah true atau false. Nah, jika dia false atau jika dia true, dia akan mengeksekusi atau memanggil atau merender komponen ini. Nah, jika dia false, dia akan merender kosong. Jika dia merender ini, dia akan memanggil komponen entry modal yang ini. Nah, jika ingin melihat codingannya lebih lengkap, bisa dilihat di GitHub. Ini codingan semuanya, sebenarnya simpel aja. Dia juga ngehandle kalau misalnya dia milih task, ini ada di sini misalnya. Nah, jika dia memilih task, maka dia akan muncul form di bawahnya ini sesuai untuk task. Jadi task itu artinya ada kelas. Jika dia milih untuk agenda, maka dia tidak akan memunculkan task tapi memunculkan agenda. Nah, untuk task bisa lihat di sini formnya itu ada label class. Lalu ada task name dan sisanya sama dengan agenda. Tapi ketika kita lihat di agenda, dia hanya ada agenda name, lalu sudah gitu, tidak ada untuk memilih kelas seperti ini, select yang ini tidak ada. Dia hanya agenda name. Lalu bawahnya ini karena sama ya saya tidak tulis di sini, tapi di form yang biasa. Nah, lalu untuk di navbarnya sudah selesai. Oh iya, untuk judulnya ini saya ambil dari ininya ya, dari link atau dari location-nya. Bisa dilihat di ini location. Location ini sendiri ada diambil dari komponen sebelumnya. Setelah navbar, ada juga sidebar. Nah, sebentar, saya keluar dulu dari navbarnya. Di sidebar itu isinya, karena saya menggunakan package atau pre-made komponen Pro Sidebar, jadi saya hanya tinggal memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Misalnya di dalam Pro Sidebar itu, di dalam komponen sidebar, saya hanya perlu mereturn sebuah komponen Pro Sidebar yang di dalamnya itu berisi sidebar header, sidebar content, dan sidebar footer. Sidebar header berisi, ya ini headernya, ada logo, ada image-nya, lalu ada judulnya, Fkolia, itu untuk headernya. Logonya ketika diklik, dia history push dashboard. Lalu untuk kontennya, nah ini saya mengambil dari array links, lalu saya map. Ini saya mengiterasi, lalu saya mengenerate atau merender sesuai dengan link yang saya berikan. Nah, linknya itu ada di sini. Jika saya tambahkan misalnya ini timetable dengan nama test, dengan logonya itu MD dashboard misalnya, ini dia akan nambah di sini. Nah, ini seperti ini tuh untuk yang sidebarnya.
Lalu di bawah di sini juga ada user profile. User profile ketika diklik ya dia langsung ke ini pakai navlink to user profile. Lalu dia akan meredirect user ke user profile, lalu user bisa mengganti datanya sesuai. Oke, saya sudah menjelaskan semua requirement yang ada di sini. Dan untuk itu saya akhiri video series ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu ketika kita ketemu. Oke, terima kasih.